Halo, Assalamualaikum. Gimana teman-teman kabarnya? Masih pada semangat kan kuliah di rumahnya? Saya Argareta Noviandari, MPM 1903 10 10 20. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan membuka presentasi kali ini. Ayo, gimana teman-teman? Masih pada semangat kan kuliah di rumahnya? Walaupun kita harus bertatap muka kayak gini melalui virtual, jadi harus tetap semangat ya. Di sini saya akan mengenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Argareta Noviandari, NPM 1903 10 10 20. Lalu selanjutnya ada Indah Widiawati, NPM 1903 10 10 21. Lalu selanjutnya ada Pandan Arifatul Sukma, NPM 1903 10 10 20. Lalu selanjutnya ada Risma Nur Uswatun Hasanah, NPM 1903 10 10 23. Lalu selanjutnya ada Rindi Kartikasari, NPM 1903 10 10 26. Lalu ada Nabila Melina Nagani, NPM 1903 10 10 27. Dan selanjutnya ada Elsa Erma Yudita, NPM 1903 10 10 29. Lalu yang terakhir ada Firdianti Nur Azizah, NPM 1903 10 10 31. Di sini kami kelompok 3 akan membahas tentang bab 4, yaitu dasar-dasar penilaian. Apa sih yang dimaksud penilaian itu? Penilaian merupakan proses penentuan harga sekuritas atau aktiva modal. Contoh dari sekuritas sendiri yaitu yang biasa kita kenal sebagai saham. Pasti kalian gak asing kan sama yang namanya saham. Jadi di bab ini kita akan membahas bagaimana sekuritas harganya ditentukan oleh pasar. Jadi sekuritas itu dibagi menjadi dua, yaitu yang memberikan penghasilan tetap dan penghasilan tidak tetap. Namun di sini konsep penilaiannya pun sebenarnya itu sama saja teman-teman. Untuk bab selanjutnya akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman saya ya. Pandan Arifatul Sukma, NIM 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep penilaian umum. Dalam penilaian sekuritas menggunakan konsep adanya hubungan yang positif antara risiko dengan tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pemodal atau investor. Karena itu, pihak pemodal bersikap tidak menyukai risiko, maka mereka baru bersedia untuk mengambil suatu kesempatan investasi yang luas. Apabila di sini dipergunakan istilah tingkat keuntungan, maka yang dimaksud keuntungan dalam persentase atau desimal dan bukan dalam rupiah. Dengan demikian, setiap hubungan risiko dan tingkat keuntungan tersebut maka akan nampak seperti pada gambar 4.1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa hubungan tersebut bersifat positif. Tingkat keuntungan yang diharapkan dengan tingkat pengambilan yang dicapai secara nyata. Risiko di sini dibedakan menjadi 3, yaitu investor yang suka diharap risiko merupakan risiko yang diharapkan pada dua pilihan yang memberikan tingkat pengambilan yang sama dengan risiko yang berbeda. 2. Investor yang netral terhadap risiko atau risiko merupakan investor yang akan diminta kenaikan tingkat pengambilan yang sama untuk setiap kenaikan risiko. 3. Investor yang tidak disukai terhadap risiko merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan tersebut yang memberikan tingkat pengambilan yang sama dengan risiko yang berbeda, makna ia akan lebih suka
mengambil investasi dengan risiko yang lebih kecil. Saya Elsa Maidita, NIM 1903101029. Di sini saya akan menjelaskan tentang penilaian sekuritas berpenghasilan tetap. Contoh sekuritas tipe ini adalah obligasi. Untuk menilai pasar obligasi ini bisa dihitung dengan rumus seperti ini. FT merupakan bunga yang dibayarkan setiap periode, sedangkan N kapital merupakan nilai nominal, R merupakan tingkat bunga, dan N merupakan total periode. Di sini, saya mempunyai contoh kasus untuk menilai sekuritas berpenghasilan tetap. Ada suatu obligasi yang mempunyai nilai nominal Rp1.000.000 yang kemudian akan dilunasi selama 5 tahun dengan tarif kupon 18% per tahun. Nah, jika kita mengabaikan kemungkinan obligasi tersebut tidak bisa dilunasi atau default, maka pembeli obligasi akan memperoleh bunga berapa pada tahun pertama sampai dengan kelima, dan berapa nilai obligasi saat ini yang dibutuhkan jika para pemodal menginginkan tarif kupon 17%. Berapa bunga yang akan diperoleh pembeli obligasi pada tahun pertama sampai dengan kelima? Untuk bunga setiap periode dapat dihitung seperti ini. Bunga per periode sama dengan tarif kupon yaitu 18% dikalikan dengan nilai nominal yaitu Rp1.000.000. Sehingga bunga per periode adalah Rp180.000. Arus kas yang dapat diharapkan akan diperoleh oleh pemodal yang membeli obligasi tersebut dapat digambarkan seperti tabel ini. Pada periode pertama sampai terakhir, nilai bunga sama, tetapi pada saat periode terakhir ditambahkan dengan jumlah pelunasan pokok pinjaman sebesar Rp1.000.000. Di sini, pada tahun ke-0 merupakan harga yang bersedia dibayarkan oleh para pemodal. Berapa nilai obligasi saat ini yang dibutuhkan jika para pembeli menginginkan tarif kupon 17%? Untuk nilai pasar obligasi saat ini atau pada tahun ke-0 menggunakan rumus seperti ini. FT merupakan bunga yang dibayarkan tiap periode, yaitu Rp180.000, sedangkan R adalah tingkat bunga, yaitu 17%, dan dipakatkan T yang merupakan periode. Jika periode pertama, maka dipakatkan 1, jika periode kedua, maka dipakatkan 2, sampai seterusnya. Nah, pada akhir periode ini, saya telah menjumlahkan bunga yang dibayarkan setiap periodenya dengan nilai pelunasan pokok pinjaman. Hasil akhirnya adalah Rp1.032.000. Ini sudah dibulatkan. Jadi, harga yang bersedia dibayarkan oleh pemodal ini lebih tinggi dari nilai nominalnya. Harga yang bersedia dibayar oleh pemodal yaitu Rp1.032.000, sedangkan nilai nominalnya adalah Rp1.000.000. Para pemodal bersedia membayar lebih tinggi dari nominalnya karena pemodal baru bersedia mengambil suatu keputusan investasi yang lebih beresiko bila mengharapkan akan memperoleh tingkat bunga yang lebih tinggi. Di kasus ini, tarif kupon yang ditawarkan lebih tinggi yaitu 18% dari tingkat keuntungan yang diinginkan pemodal, yaitu 17%. Jadi, apabila tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pemodal ini meningkat, maka harga pasar obligasi akan menurun. Begitu juga sebaliknya. Apabila diabaikan kemungkinan obligasi atau default, maka harga obligasi akan tergantung pada pengharapan akan tingkat suku bunga. Jelaskan, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap. Jadi, apa sih yang disebut saham itu? Saham merupakan sekuritas yang memiliki penghasilan tidak tetap bagi pemiliknya. Pemilik saham akan menerima penghasilan berupa dividen atau perubahan harga saham. Apabila harga saham meningkat dari harga beli, maka dikatakan dengan capital gains. Namun sebaliknya, apabila harga saham menurun dari harga beli, maka dikatakan dengan capital loss. Contohnya, bila harga saham saat ini sama dengan P0 sebesar 10.000, kemudian diharapkan memberikan dividen sebesar 1.000 pada tahun depannya, dan tahun depan diperkirakan harganya meningkat sebesar 11.000. Dengan demikian, tingkat keuntungan yang diharapkan R yang akan diperoleh adalah sebagai berikut. P1 ditambah P0 lalu ditambah D. Di sini D merupakan dividen lalu dibagi dengan P0. Lalu dimasukkan angkanya 11.000 dikurangi 10.000 ditambah 1.000 dibagi 10.000 sama dengan 0,20 atau setara dengan 20%. Tapi apa yang menentukan harga pada tahun pertama? Jadi harga pada tahun pertama akan dipengaruhi oleh dividen pada tahun kedua, dan harga pada tahun kedua atau secara formal P1 sama dengan P2 dibagi dengan 1 plus R plus D2 dibagi 1 plus R. Dengan demikian maka
P0 sama dengan P2 dibagi 1 plus R ditambah D2 dibagi 1 plus R ditambah D1 dibagi 1 plus R, dan seterusnya. Karena seseorang bisa memiliki saham untuk waktu N tahun, maka persamaan umumnya menjadi dimasukkan rumus sebagai berikut, yang dimana P0 merupakan harga saham saat ini, DT merupakan dividen yang diterima oleh investor pada tahun ke N, lalu PN merupakan harga saham pada tahun ke-N, R merupakan tingkat keuntungan yang dianggap relevan. Meskipun seorang investor bisa memiliki saham selama N tahun, tapi sewaktu saham tersebut dijual, akhirnya periode kepemilikan akan menjadi tidak terhingga. Sehingga rumus persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Kenalkan, nama saya Rindika Tikasari, NIM 26. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Argareta tentang penilaian sekuritas tidak berpenghasilan tetap, di mana sebelumnya Argareta telah menjelaskan tentang rumus untuk menghitung harga suatu saham, di mana rumus tersebut secara konsepsional memang benar, tetapi secara operasional sangat sulit untuk diaplikasikan dalam kenyataan, di mana hal tersebut dikarenakan semakin lama dimensi waktu estimasi, maka semakin sulit untuk menentukan estimasi, sehingga semakin sulit untuk memperkirakan dividen dari tahun pertama hingga tahun tidak terhingga. Maka dari itu dilakukan penyederhanaan rumus dengan asumsi-asumsi sebagai berikut. Yang pertama, keuntungan tidak berubah setiap tahunnya, dan yang kedua, semua keuntungan dibagikan sebagai dividen. Dan rumusnya bisa dilihat, yaitu P0 sama dengan E per R atau PO0 D sama dengan D per R. Baik, selanjutnya asumsi-asumsi tersebut dirasa tidak realistis. Karena itu, kemudian diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua laba dibagi, tetapi sebagian ada yang ditahan. Proporsi laba yang ditahan diasumsikan konstan, atau bisa disebut B, atau dimisalkan dengan B. Yang kedua, laba yang ditahan dan diinvestasikan kembali tersebut bisa menghasilkan tingkat keuntungan, atau dimisalkan dengan R. Yang ketiga, sebagai akibat dari asumsi-asumsi tersebut, maka laba per lembar saham dimisalkan E dan juga dividen dimisalkan D meningkat sebesar BR yang dimisalkan menjadi G. Dengan asumsi-asumsi tersebut, maka diperoleh rumus angka 1, rumus yang pertama. Dengan N tidak terhingga, maka persamaan tersebut merupakan penjumlahan dari suatu deret ukur dengan kelipatan 1 plus G per 1 plus R dan N tidak terhingga, sehingga jumlahnya adalah sama dengan rumus kedua. Kemudian dapat disederhanakan menjadi rumus ketiga. Model tersebut dinamakan sebagai model pertumbuhan konstan karena diasumsikan pertumbuhan laba dan jumlah dividen meningkat secara konstan. Namun jika pertumbuhan tidak konstan, maka menggunakan rumus yang keempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya asumsi-asumsi tersebut dirasa tidak realistis. Karena itu, kemudian diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama, tidak semua laba dibagi, tetapi sebagian ada yang ditahan. Proporsi laba yang ditahan diasumsikan konstan, atau bisa disebut B, atau dimisalkan dengan B. Yang kedua, laba yang ditahan dan diinvestasikan kembali tersebut bisa menghasilkan tingkat keuntungan, atau dimisalkan dengan R. Yang ketiga, sebagai akibat dari asumsi-asumsi tersebut, maka laba per lembar saham dimisalkan E dan juga dividen dimisalkan D meningkat sebesar BR yang dimisalkan menjadi G. Dengan asumsi-asumsi tersebut, maka diperoleh rumus angka 1, rumus yang pertama. Dengan N tidak terhingga, maka persamaan tersebut merupakan penjumlahan dari suatu deret ukur dengan kelipatan 1 plus G per 1 plus R dan N tidak terhingga, sehingga jumlahnya adalah sama dengan rumus kedua. Kemudian dapat disederhanakan menjadi rumus ketiga. Model tersebut dinamakan sebagai model pertumbuhan konstan karena diasumsikan pertumbuhan laba dan jumlah dividen meningkat secara konstan. Namun jika pertumbuhan tidak konstan, maka menggunakan rumus yang keempat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Risma Nuswatun Kasanah, NPM 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang menentukan tingkat keuntungan yang diisyaratkan. Dalam penentuan harga sekuritas, baik yang berpenghasilan tetap maupun tidak tetap, kita masih menunda penentuan R yang dipandang relevan. Bagaimana menentukan R atau tingkat keuntungan yang diisyaratkan? Kalau kita misalkan kita menggunakan model dengan dua pertumbuhan, D1 kita taksir sebesar 1000, G1 20% dan G2 10%. Kalau kita pergunakan R sama dengan 20%, maka harga saham saat ini akan ditaksir sebesar. Jadi rumus yang kita akan gunakan adalah sebagai berikut. R sama dengan tingkat keuntungan yang diisyaratkan, P0 sama dengan harga saham saat ini, D1 sama dengan dividen tahun pertama, D3 sama dengan dividen. Teman-teman tidak bingung cara mengerjakannya, di samping ada contoh soal 1 yang dimana R-nya adalah 20%. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut, teman-teman bisa memasukkan R 20%. Kalian akan mendapatkan hasilnya sebagai berikut, Rp11.667. Soal tersebut adalah semakin kecil tingkat keuntungan atau R, maka akan semakin besar harga sahamnya atau P0. Apabila tingkat keuntungan yang dianggap layak atau diisyaratkan meningkat karena dirasa lebih tinggi resikonya, maka harga saham saat P0 akan menjadi lebih kecil. Salah satu model yang dipergunakan untuk menaksir tingkat keuntungan yang diisyaratkan adalah model yang disebut sebagai Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Model ini secara tegas menyatakan bahwa ada hubungan yang positif dan linier antara tingkat keuntungan yang dipandang layak atau R dengan resiko. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Firdianti Nuraziza, NIM 1903101031, sampaikan mengenai teori portofolio. Teori portofolio CAPM atau Capital Asset Pricing Model mendasarkan diri atas teori portofolio yang dirumuskan oleh seorang ahli ekonomi dari Amerika Serikat, yaitu Markowitz pada tahun 1952. Para pemodal membentuk portofolio untuk mengurangi resiko. Resiko dalam teori portofolio ini didefinisikan sebagai defisiasi standar tingkat keuntungan. Defisiasi standar tingkat keuntungan ini menunjukkan seberapa jauh kemungkinan nilai yang diperoleh menyimpang dari nilai yang diharapkan. Semakin besar nilai defisiasi, maka semakin besar kemungkinan nilai real yang menyimpang dari yang diharapkan, yang berarti semakin tinggi resikonya. Sedangkan nilai yang diharapkan tidak lain adalah rata-rata atau mean. Tingkat keuntungan yang diharapkan ditulis dengan notasi E dalam kurung R, di mana R menunjukkan tingkat keuntungan. Misalkan terdapat dua kesempatan investasi, yaitu A dan B, yang mempunyai karakteristik di tabel investasi A dan B, di mana tingkat keuntungan yang diharapkan pada investasi A dan B adalah sama, yaitu 0,20. Investasi A mempunyai penyebaran yang lebih luas. Hal ini terlihat dari distribusi probabilitasnya. Misalkan kita ditanya, berapa probabilitas investasi B akan menghasilkan tingkat keuntungan di bawah 20%. Pada saat B probabilitasnya di bawah 20%, nilainya adalah 0,10. Sedangkan pada saat A probabilitasnya di bawah 20%, maka nilainya adalah 0,20. Karena A memiliki resiko yang lebih tinggi atau lebih besar daripada B. Keuntungan yang diharapkan dari portofolio merupakan rata-rata tertimbang dan keuntungan yang diharapkan dari sekuritas yang membentuknya, yang bisa dirumuskan sebagai berikut. Deviasi standar portofolio bukan merupakan rata-rata tertimbang dari deviasi standar sekuritas-sekuritas yang membentuknya, karena ada pengaruh dari koefisien korelasi antara sekuritas sebagai berikut. Apabila koefisien korelasi antar tingkat keuntungan sekuritas kecil, maka diversifikasi akan semakin efektif menurunkan resiko portofolio. Setelah kita membentuk portofolio yang terdiri dari jumlah saham yang semakin besar, akan selalu ada risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi. Berikut adalah contoh tabel persentasenya.
di mana bagian resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi disebut sebagai resiko sistematis, sedangkan yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi disebut sebagai resiko tidak sistematis. Bila para pemodal melakukan diversifikasi, maka resiko relevan bagi mereka adalah deviasi standar portofolio. Teori portofolio menunjukkan bahwa deviasi standar portofolio akan tergantung pada covariance antar sekuritas yang membentuk portofolio tersebut. Kalau covariance tersebut distandardisir, maka diperoleh parameter yang disebut beta. Karena itu, resiko portofolio yang didiversifikasikan dengan baik akan tergantung pada beta saham yang membentuknya. Kita membentuk portofolio yang terdiri dari jumlah saham yang semakin besar, akan selalu ada risiko yang tidak bisa dihilangkan dengan diversifikasi, di mana bagian resiko yang tidak dapat dihilangkan dengan diversifikasi disebut sebagai resiko sistematis, sedangkan yang bisa dihilangkan dengan diversifikasi disebut sebagai resiko tidak sistematis. Penjumlahan kedua jenis resiko tersebut disebut sebagai resiko total. Perkenalkan, nama saya Nabila Melina Nagani, NIM 1903101027. Di sini saya akan menjelaskan tentang capital asset pricing model. Beta M per definisi sama dengan 1. Hal ini karena beta M sama dengan sigma M per sigma kuadrat M sama dengan 1. Sedangkan beta dari investasi yang bebas risiko dalam kurung sama dengan F akan sama dengan 0. Hal ini disebabkan karena deviasi standar tingkat keuntungan investasi yang bebas risiko sama dengan 0 atau sigma T sama dengan 0. Dengan demikian, maka beta T sama dengan 0 per sigma kuadrat M dengan 0. Kalau kedua kesempatan investasi tersebut, yaitu F atau investasi yang bebas risiko dan M portofolio pasar, kita gambarkan dalam diagram yang sumbu tegaknya tingkat keuntungan dan sumbu datar beta, maka kita akan memperoleh gambar sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.4. Gambar tersebut menunjukkan bahwa risiko sekarang dinyatakan sebagai beta dan mempunyai hubungan yang positif dan linear dengan tingkat keuntungan. Garis yang menghubungkan beta dengan R disebut sebagai security market line. Beta dipergunakan sebagai pengukur risiko karena dalam pembentukan portofolio, risiko suatu sekuritas tidak ditentukan oleh deviasi standarnya, tapi oleh konvariansnya dengan portofolio. 4.4 Hubungan antara beta dengan tingkat keuntungan yang dinyatakan sebagai security market line. Penggunaan beta juga bisa dijelaskan sebagai berikut. Karena sebagian risiko telah dihilangkan dengan diverifikasi dan pemodal bersifat tidak menyukai risiko, maka mereka tentunya akan melakukan diverifikasi. Bagian risiko yang hilang karena diverifikasi menjadi tidak relevan dalam pengukuran risiko. Hanya risiko yang tidak bisa dihilangkan yang relevan. Risiko ini disebut sebagai risiko sistematis atau beta. SML bisa dirumuskan sebagai berikut. Perpotongan dengan sumbu tegak intercept adalah RI, sedangkan kemiringan SML adalah RM min RF per 1, atau bisa juga sebagai RM min RF. Dengan demikian, maka persamaan SML adalah RI sama dengan RF plus kurung RM min RF tutup kurung beta I. Persamaan tersebut yang dikenal sebagai standar CAPM. Persamaan 4.10 juga bisa dituliskan menjadi dalam kurung RI min RF ditambah dalam kurung RM min RF beta I. Pada persamaan 4.11 kita menggambarkan beta sebagai kemiringan antara sumbu RI min RF dan RM min RF sebagaimana ditunjukkan pada gambar 4.5. RI min RF disebut sebagai excess return sekuritas I, artinya kelebihan tingkat keuntungan sekuritas I di atas tingkat keuntungan bebas resiko. Sedangkan RM min RF disebut sebagai excess return portofolio pasar. Apabila beta lebih dari 1, maka perubahan excess return portofolio pasar sebesar 10% akan mengakibatkan perusahaan excess return sekuritas I lebih dari 10%. Karena itu, semakin besar beta, semakin peka excess return suatu sekuritas terhadap perubahan excess return portofolio pasar, dan karena
nya diartikan makin beresiko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Widiawati, NPM 1903-10101021. Saya di sini akan menjelaskan tentang penggunaan CAPM untuk menaksir harga saham. CAPM di sini berguna untuk menaksir tingkat keuntungan yang layak bagi suatu saham. Apabila suatu saham diperkirakan mempunyai beta sama dengan 1,2 dan RM diharapkan sebesar 20%, maka kita tahu bahwa R1 tentu lebih besar dari 20% karena betanya lebih dari 1. Untuk menaksir R1 kita perlu mengetahui RF. Misalkan RF sama dengan 20%. Dengan demikian maka R1 sama dengan 12% ditambah 20% dikurangi 12% dikalikan 1,2 sama dengan 12% ditambah 9,6% sama dengan 21,6%. Apabila diperkirakan bahwa D1 sama dengan Rp1.000 dan kita menggunakan constant growth model dengan G sama dengan 16,6%, maka PO sama dengan 1000 dikalikan dengan 0,216 dikurangi 0,166 sama dengan Rp20.000. Baik teman-teman, sekian presentasi dari kelompok 3. Semoga presentasi kali ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.